Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 003 030 116, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas TSK. Bab yang pertama, latar belakang. Kehidupan sosial bisa membingungkan dan kompleks, cukup sulit untuk melakukannya. Tahu fakta, apalagi untuk mengetahui mengapa segala sesuatunya seperti yang terlihat di dalam mengingat teori sangat penting untuk memahami kehidupan sosial karena berlaku bermacam-macam observasi dan fakta bersama. Fakta masuk akal hanya karena kami menafsirkannya menggunakan kategori yang sudah ada sebelumnya dan asumsi, yaitu teori intinya adalah bahwa bahkan yang disebut fakta adalah berdasarkan asumsi implisit dan praanggapan yang tidak diakui. Bab yang kedua, pembahasan. Yang pertama, apa itu teori sosiologis? Teori adalah sistem pertanyaan atau proposisi yang digeneralisasikan fenomena. Namun, ada dua fitur tambahan yang membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain, seperti yang ditemukan di agama atau filsafat teori ilmiah. Yang pertama, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud. Yang kedua, menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, dengan demikian dapat dipalsukan. Yang kedua, era sejarah garis waktu parsial. Pemikiran ilmiah sendiri baru mulai muncul pada abad ke-15 melalui upaya para astronom dan ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Bacon. Penemuan Copernicus di awal abad ke-16 bahwa bumi mengorbit matahari secara langsung bertentangan dengan literal pembahasan tentang Alkitab yang menempatkan bumi di tengah alam semesta dengan peningkatan inventifnya terhadap teleskop. Yang ketiga, revolusi ekonomi dan politik. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana disiplin sosiologi muncul dalam lingkungan intelektual tertentu. Tapi tentu saja pencerahan dan kontra pencerahan
adalah penyebab dan akibat dari sejumlah perkembangan sosial dan politik yang juga mempengaruhi yang baru muncul disiplin sosiologi. Ekonomi, politik, dan agama yang luar biasa transformasi telah terjadi di Eropa Barat sejak tanggal 16. Disiplin baru sosiologi berusaha menjelaskan keduanya secara ilmiah, sebab dan akibat dari perubahan sosial yang luar biasa tersebut. Yang keempat, seluk-beluk kanon klasik. Sejauh ini, kami berpendapat bahwa tokoh sentral di jantung klasik teori sosiologi semua berusaha menjelaskan ekonomi, politik, dan transformasi sosial yang terjadi di Eropa pada akhir ke-19 abad. Padahal kekhawatiran tentang sifat ikatan sosial dan bagaimana ikatan tersebut dapat dipertahankan dalam menghadapi perubahan sosial yang masih ada jauh sebelum abad ke-18 dan di banyak tempat, tidak hanya Eropa Barat. Yang kelima, kelas hiburan dan konsumsi mencolok. Meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetap berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960, ide-idenya tetap menginspirasi banyak sarjana bahkan sebelum kematiannya. Salah satu siswa awal teori Marx adalah Thorstein Veblen, putra imigran Norwegia. Veblen lahir di Wisconsin. Orang tuanya, seperti banyak orang lain pada waktu dan tempat itu, petani penyewa miskin yang datang ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka. Yang keenam, hegemoni dan pemerintahan ide-ide. Antonio Gramsci adalah seorang filsuf, jurnalis, dan politik Italia. Aktivis yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan penuh semangat mendukung penyebab revolusioner kelas pekerja. Terjunnya ke dalam politik dimulai sungguh-sungguh pada tahun 1915 ketika ia menjadi anggota Partai Sosialis Italia atau PSI dan menerbitkan esai kritis di koran resmi Pantai Lavanti. Pada tahun 1919 ia menjadi salah satu pendiri terbitan berkala budaya sosialis, meliputi peristiwa politik di seluruh Eropa
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kertas memiliki pengaruh yang luas di antara kiri radikal Italia setelah perpecahan internal dalam PSI pada tahun 1921. Gramsci menjadi anggota terkemuka Partai Komunis Italia atau PCI, bertugas pertama di Komite Pusat Partai, kemudian sebagian delegasi ke konsumsi internasional di Moskow. Bab yang ketiga, kesimpulan. Ideologi Jerman mencerminkan baik hutang Marx maupun hutang filsafat Hegel. Di satu sisi, mirip dengan Hegel, Marx menggambarkan terungkapnya sejarah sebagai proses dialektis yang progresif yang berujung pada utopia, kebebasan, dan realisasi diri. Dengan kata lain, seperti Hegel, Marx berpendapat bahwa setiap periode berturut-turut dalam evolusi masyarakat adalah suatu keharusan, konsekuensi dari tahap sebelumnya, dan Marx memproyeksikan seorang milenial signifikansi ke proses itu sendiri, melainkan bahwa membangun sosial berakhir utopia perlu yang bebas dan konflik dan eksploitasi. Sekian dari saya, terima kasih.